Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Kau ingatkan kembali akan sabdamu dan sabda putramu yang sebagian tertulis dalam kitab suci. Semoga kami semakin mengalami perjumpaan dengan Yesus Sang Sabda dalam hidup kami masing-masing, dalam keseharian kami, sehingga membimbing dan menuntun kami untuk bertemu dengan Engkau sendiri, Sang Penghibur, Sang Penguat, Sang Pembebas dan Penyelamat. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam minggu biasa yang ketiga ini kita diajak untuk merenungkan dan memperhatikan betapa besar dan dahsyatnya sabda Allah itu. Dan Tuhan juga berkarya menyampaikan pesannya lewat sabda. Ya. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, itulah sabda Tuhan di dalam peristiwa alam. Ciptaan ini adalah, segala ciptaan itu adalah mewartakan pesan Tuhan dalam diri kita, dalam diri manusia. Dan kemudian sabda itu terungkap di dalam Yesus. Ya, dinyatakan dalam diri Yesus, yang Yesus menyatakan siapa Bapa itu. Dan Yesus di dunia ini mempunyai tugas seperti dalam bacaan Injil hari ini yang sesuai dengan kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, aku membebaskan orang tertawan, aku menyembuhkan orang sakit, aku melakukan tahun rahmat Tuhan bagi dunia, bagi kita semua. Jadi itu saudaraku terkasih, sabda itu begitu powerful. Mulut kita ini, sabda, kata-kata kita ini sangat luar biasa. Ketika kata-kata kita positif, maka semua menjadi terang, menjadi cahaya. Tetapi ketika kata-kata itu negatif pada diri kita sendiri atau pada orang lain, itu juga berpengaruh kepada tubuh raga kita. Jadi coba perhatikan kata-kata kita yang terungkap kepada orang lain, entah itu baik, entah itu tidak baik. Itu akan mempengaruhi seluruh perspektif hidup kita. Dan kata-kata Tuhan adalah kata-kata kabar gembira, kata-kata sukacita. Dan itulah yang disebut dengan Injil, kabar gembira. Dan Yesus menyatakan kabar gembira Allah, pewartaan kabar gembira Allah, sabda Allah yang mengatakan bahwa kita diselamatkan, kita ditebus, kita dibebaskan, ya, dan kita diangkat, diajak kepada kebersatuan dengan Tuhan. Dalam keabadian, dalam kesucian hati kita manusia. Maka dalam bacaan pertama hari ini kitab Nabi Nehemia, di mana Ezra membacakan kitab Taurat yang ditemukan, ya, lalu dibacakan kepada umat Allah. Mereka mendengar, mereka menangis, mereka bersuka cita karena Tuhan bersabda dan menghendaki itu pada mereka. Ya. Dan kemudian dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana Lukas merumuskan, menuliskan apa yang ia dengar, apa yang ia terima dari saksi mata. Saksi mata itu para rasul. Dan pewarta sabda Allah, kabar gembira, itu juga para rasul yang melihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka dituliskan oleh Lukas, ya, atas perintah Theophilus. Dan dituliskan dengan berbagai macam cara dan menceritakan siapa Yesus itu setelah 40 hari berpuasa, mengalahkan iblis, kekuatan kegelapan, dia mewartakan kabar gembira. Dia menemukan panggilan hidupnya dalam kitab Nabi Yesaya, aku roh Tuhan ada padaku. Membebaskan orang dari belenggu, membebaskan orang dari tahanan, membebaskan orang dari kemiskinan, membangkitkan orang mati dan mengusir setan dan seterusnya. Dan Yesus mengatakan, mulai hari ini nas ini tergenapi dalam diriku. Saudara, ada 2 hal atau 3 hal yang mau saya sampaikan. Pertama, mari kita mencintai kitab suci. Mari kita memasuki kitab suci. Mari kita dalami kitab suci. Injil Yohanes mengatakan, apa yang kulihat, apa yang kurasakan, apa yang kuraba, itulah yang kuwartakan kepada segala bangsa. Mari kita meraba, merasakan, mengalami sabda Allah itu dalam kitab suci yang tertulis.
kita rasakan dan kita wartakan. Ya. Nah, sabda Allah itu sebagian besar tertulis dalam kitab suci, tapi sabda Allah itu adalah Yesus sendiri. Maka kita harus bergaul dengan Yesus secara personal, secara pribadi. Menjalin komunikasi, relasi, dialog yang dalam dengan Yesus. Dan dalam kita sebagai orang Katolik, Yesus itu adalah apa? Ekaristi. Ekaristi adalah Yesus. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, setiap kali kita merasakan, mengalami Yesus yang hidup. Bergaul dalam dialog, dalam komunikasi, dalam keheningan, dalam kesunyian. Bergaul dengan Yesus. Dan dalam kitab suci itu kita menemukan teks-teks janji-janji kitab suci yang sungguh mengena dalam diri kita. Hari ini juga nas kitab suci tergenapi dalam diriku. Bisakah kita mengatakan itu? Ketika kita membaca kitab suci, teks ini sungguh kena dalam diriku. Santo Antonius Abbas, ya, Bapak Padang Gurun, dan Santo Fransiskus Asisi, sabda Allah yang terkena pada dia apa? Kalau kamu mau memiliki hidup, jualah hartamu, segala sesuatu, dan bagikan kepada orang lain. Santo Antonius ketika mendengar itu, sabda itu merasuk dalam dirinya. Lalu dia pergi, dia menjual, memberikan segala harta yang dari orang tuanya, kekayaan. Dia pergi ke padang gurun, dia bertapa di sana. Dia menemukan Tuhan dan bergulat dengan iblis-iblis yang menggoda dia. Santo Fransiskus Asisi juga menjual segalanya. Hartanya sebagai anak-anak orang kaya. Bahkan ketika dia pergi dari orang tuanya, dia telanjang di depan. Tak ada sesuatu. Itu sabda yang kedua. Sabda di mana itu mengena dalam diriku. Maka ketika kita membaca kitab suci, sangat penting Anda membaca, menganalisa teks kitab suci. Rasakan sabda Allah itu dalam tangan, pikiran, dan hidup Anda. Supaya kita bisa mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Saudara, itulah panggilan kita. Sekali lagi panggilan kita, panggilan Anda, panggilan saya. Ya, semoga kita semua, saudaraku terkasih, mengalami dan merasakan, ya, kita menjadi pewarta kabar gembira. Terutama apakah hidupku menjadi kabar gembira bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang di sekitarku. Apakah aku menjadi Injil bagi orang lain? Ataukah aku menjadi kabar buruk bagi orang lain ketika aku datang, orang lain pergi menyingkir daripadaku? Apakah kehadiranku membuat anak kita menjadi gembira atau susah atau sedih? Apakah kita sebagai suami menciptakan sukacita bagi siapapun? Perhatikan. Apakah mulutku itu mulut kabar gembira yang mewartakan kebaikan bagi orang lain? Ataukah pikiranku dalam pikiran, bukan mulut itu bagian dari ungkapan dari pikiran dalam hati. Berarti hati kita sedang kacau, sedang gelisah, sedang cemas. Saudara, mari menjadi kabar baik, Injil bagi orang lain melalui hidupku, melalui kata-kataku, melalui sikapku, melalui tindakanku. Injil itu Yesus. Mari kita bersatu bergaul dengan Yesus. Dalam kitab suci, tapi dalam pribadi, relasi personal dengan Yesus. Saudara, betapa Tuhan ingin Anda dan saya menjadi pewarta kabar baik dimanapun Anda berada. Perhatikan mulut kita. Perhatikan kata-kata kita. Perhatikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Dan bila itu belum, mohon Yesus menyembuhkan kita juga. Membebaskan kita juga. Anda bertindak sebagai mulut, atau sebagai hidung, sebagai mata, sebagai telinga, sebagai tangan, sebagai jari. Ya. Kita adalah tubuh Kristus. Sekecil apapun sumbangan kita, pasti berguna bagi orang lain. Kelingking ini kecil, tapi ini sangat penting bagi kita untuk mengorek-ngorek telinga misalnya. Kecil, sekecil apapun. Jadilah pewarta kabar gembira. Sekecil apapun. Perhatikan mulut, kata-kata kita, pikiran kita. Untuk menjadi saksi Kristus. Di dalam hidupku, dalam hidup Anda. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga kita menjadi kabar gembira dimanapun kita berada. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.